Hai sahabat pecinta catur, jumpa lagi dengan channel Dr. Scott. Dalam catur, perebutan pusat itu bukan sekedar formalitas, tapi main dan perang. Siapa yang menguasainya bisa menciptakan ledakan serangan di kemudian hari. Pertandingan ini adalah bukti sempurna dalam menekan pusat, menyerap ketegangan, lalu meletakkannya jadi badai tak terbendung. Dalam pertandingan Thorbergsson melawan Michael Tal, sang penyihir dari Riga, kita melihat bagaimana pusat yang tenang tiba-tiba bisa meledak jadi badai serangan yang tak terhentikan. Kita mulai dengan Thorbergsson memulai dengan langkah D4 dijawab oleh Tal dengan kuda F6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, rogade pendek, lalu F4, serangan 4 bidak di Hindia Raja yang sangat tajam. Dijawab Tal dengan D5. Di sini putih membangun pusat pion yang kuat dengan 4 pionnya di depan. Lalu putih menjalankan kuda F3 dan Michael Tal menjawab dengan membuat ruang untuk gajahnya di diagonal panjang yang terlihat biasa, tapi Tal sudah menyiapkan sesuatu. Saat putih memajukan pionnya ke D5, Tal merusak struktur pion dengan E6, gajah E2, pion ambil pion, pion ambil pion. Lalu sebuah langkah mengejutkan buat putih, yaitu B5, sebuah pengorbanan pion. Tal korban pion bukan untuk keuntungan langsung, tapi untuk menarik kuda putih menjauh dari pusat. Thor mengambilnya dengan kuda dan Tal tahu kuda di pinggir berarti pusat mulai rapuh. Lalu datang langkah sangat bagus dan kejam dari Michael Tal adalah kuda E4, dan rencana besar Tal segera dimulai, yaitu rogade dan A6 mengusir kuda ke A3. Seharusnya Thorbergsson mengembalikan keuntungan pionnya dengan kuda ke C3, tapi dia sangat menyayangkan keuntungan satu pionnya dan dianggap biasa-biasa saja, dan Tal melanjutkan dengan benteng ke A7, gajah D3, lalu benteng ke E7, kuda ke C2, benteng F ke E8 untuk mendobel bentengnya di laju E, benteng E1, kuda D7, kuda ke E3, lalu kuda D ke F6. Di posisi ini kita lihat energi tersembunyi dari posisi pusat hitam yang sangat kuat. Kuda hitam yang berada di E4 depan ini bisa menjadi sangat berbahaya apabila apalagi didukung oleh dua bentengnya. Pertama, kuda itu sulit disingkirkan karena pion putih sudah melangkah jauh. Kedua, putih harus selalu waspada terhadap pergerakan kuda hitam tersebut dan tekanan dari benteng-benteng hitam yang bisa sangat menghancurkan. Dan ketiga, posisi ini memberi keuntungan strategis besar. Semua perwira hitam terkonsentrasi di area dekat Raja Putih. Serangan mendadak bisa muncul kapan saja dari sayap raja. Melihat semua ini, bisa dikatakan bahwa strategi pembukaan putih sudah gagal saat Menteri Putih belum berkembang. Dua perwiranya malah menghalangi jalur alam, dua bidaknya menghalangi jalur daripada gajah, dan benteng A1 masih belum punya peran yang jelas. Sekarang menarik untuk melihat bagaimana hitam akan memanfaatkan posisi ini setelah Thorbergsson menjalankan menteri C2. Ya, Michael Tal menunjukkan dengan kuda H5, kuda di pinggir. Ini jelas beda dengan kuda A3 punya putih tadi, karena Anda tahu Michael Tal langkah itu justru langkah terbaik. Dia tahu satu hal, untuk mengejar benteng pertahanan lawan kadang kamu harus datang dari sisi yang tak terduga. Putih dipaksa membuka pertahanannya dengan menjaga pion F4 dengan pion G3. Lalu
Tal mengorbankan gajah bagusnya dengan menjalankan ke gajah D4. Langkah brilian gajah yang sangat aktif justru ditukar dengan kuda demi membuka jalan untuk benteng dan kuda hitam agar bisa menyerbu ke wilayah putih. Kuda ambil gajah, pion ambil kuda, dan semua jalan ke raja sudah terbuka. Kuda ke E2, ke G2. Pada posisi ini, kira-kira apa langkah daripada hitam untuk memperkuat inisiatifnya? Dapatkah Anda mendapatkan langkah tersebut? Ya, Michael telah menjalankan kuda ke G5. Tidak bisa diambil karena akan menyulitkan Raja Putih dengan tekanan di lajur E dan di baris ke-8. Benteng, ambil benteng, kuda ke H3 skak, raja ke F1, benteng ambil benteng, dan gajah ke D2. Sekarang langkah yang sederhana dan sangat instruktif. Dapatkah Anda menemukannya? Ya, Michael telah menjalankan kuda ke F6. Kuda hitam kembali ke permainan utama dan mengincar serangan baru menuju G4. Kuda ke H4. Kuda ke G4. Kuda menyusup. Dijawab kuda ke F3. Kalau dia menjalankan raja ke G2, maka jawabannya adalah menteri ke E8 dilanjutkan benteng ke E2. Dan sekarang lagi-lagi langkah yang sangat bagus dari Michael Tal, benteng ke E3, masuk ke peta yang sangat aktif menyerang dari sisi dalam pertahanan daripada hitam. Raja ke G2, menteri ke E7. Menteri mulai masuk ke zona perang. Dilanjutkan benteng ke E1. Langkah yang sangat logis, Putih ingin menguasai juga lajur E yang terbuka dan menukar bentengnya untuk melemahkan serang hitam. Namun, apa yang harus dilakukan hitam sekarang? Dapatkah Anda mendapatkannya? Ya, kuda ambil F4 skak, kuda dikorbankan membuka jalur serangan. Pion ambil kuda, benteng ambil benteng, kuda ambil benteng. Tidak mungkin gajah ambil benteng karena ancamannya kuda ke E3 akan menggarpu menteri putih. Dan inilah kunci daripada kombinasi daripada kuda yang dikorbankan mengarah petak lemah di F2. Selanjutnya, hitam putih menjalankan gajah ke E1 dan menteri ambil kuda E1, H3. Kuda mundur ke H6, F5 untuk menciptakan ruang bernapas bagi gajah-gajah daripada putih. Kuda ambil pion F5, gajah ke F4, dan lagi kuda masuk lagi ke pertahanan putih dengan skak di H4. Raja ke A2, kuda ke F3 skak, raja ke G2. Dan sekarang kita perhatikan, kira-kira bisakah hitam memperkuat serangannya lebih jauh dengan posisi seperti ini? Dapatkah Anda menemukan langkah daripada Michael Tal yang luar biasa ini? Ya, kedua gajah ambil pion H3 skak. Terpaksa raja ambil kuda. Karena jelas jika raja ambil gajah, maka menteri ke H4, lalu
raja ke G2 dan kuda ke E1 akan menggarpu menteri putih. Selanjutnya, langkah luar biasa lagi dari Michael Tal adalah menteri ke G1 dengan ancaman yang sangat mengerikan yaitu gajah ke G4, lalu raja ke E4 dan F5, menteri putih mat. Langkah tenang setelah badai seperti bising sebelum ledakan berikutnya, putih menjalankan pengorbanan yang sia-sia dengan gajah ambil pion DG6. Bagaimana jika bukan gajah ambil pion G6, tapi gajah ke H6? Maka Michael Tal bisa melanjutkan dengan gajah ke G4 skak, raja ke E4, dan langkah tenang tetapi mematikan adalah gajah ke H5 dengan ancaman menteri ke E3 yang sulit dicegah oleh putih tanpa kehilangan materi banyak. Atau bagaimana jika putih menjalankan raja ke E2, maka gajah ke G4 skak, raja ke D2, menteri ke F2 skak, raja C1 dan menteri ke E1, dan hitam menang. Kita lanjutkan setelah gajah ambil pion G6, maka Michael Tal menjawab dengan menteri ke G4 skak, raja ke F2 dan menteri ambil gajah F4 skak, raja G1, pion ambil gajah G6 dan putih menyerah. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Data Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.